Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulisismawati dengan NIM 202200803012 dari kelas MN22N. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Resiko Keuangan terkait dengan manajemen resiko. Manajemen resiko. Nah, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko yang berpotensi memengaruhi organisasi. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi organisasi. Ini dapat dilakukan melalui brainstorming, analisis SWOT, dan survei. Yang kedua ada sumber risiko. Nah, sumber risiko didapat berasal dari berbagai faktor seperti halnya ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan. Yang ketiga, dampak risiko. Dampak risiko dapat diukur dalam bentuk finansial, operasional, reputasional, dan hukum. Dan yang keempat ada probabilitas risiko. Probabilitas risiko mengukur kemungkinan risiko yang terjadi. Ini dapat dihitung berdasarkan data historis atau analisis ahli. Analisis risiko. Yang pertama ada analisis kualitatif. Nah, pada analisis kualitatif ini menggunakan penilaian subjektif untuk menilai risiko berdasarkan pengalaman dan pendapat ahli. Yang kedua ada analisis kuantitatif. Nah, pada analisis kuantitatif ini menggunakan data objektif untuk menilai risiko berdasarkan model matematika dan statistik. Yang ketiga ada metode analisis. Nah, metode analisis risiko yang umum dapat digunakan meliputi analisis sensitivitas, analisis pohon keputusan, dan simulasi Monte Carlo. Nah, untuk selanjutnya adalah evaluasi resiko. Nah, evaluasi resiko dapat digunakan dan dapat dilihat dengan cara melihat tingkat probabilitas dan tingkat dampak evaluasi resiko. Nah, ini dapat dilihat dengan cara apakah tingkatnya itu rendah, sedang, dan tinggi. Penanganan resiko. Nah, yang pertama tentunya adalah hindari risiko. Nah, strategi ini melibatkan menghindar dari risiko sepenuhnya. Misalnya, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak memasuki pasar baru yang dianggap terlalu beresiko. Yang kedua ada kontrol risiko. Nah, strategi ini melibatkan pengurangan probabilitas atau dampak risiko. Nah, misalnya perusahaan dapat menerapkan kontrol internal untuk mengurangi risiko kesalahan. Yang ketiga ada transfer risiko. Nah, strategi ini digunakan dengan cara melibatkan pemindahan risiko ke pihak lain. Nah, misalnya perusahaan dapat membeli asuransi untuk melindungi diri dari kerugian. Yang terakhir adalah terima risiko. Nah, strategi ini melibatkan penerimaan risiko dan pengalokasian sumber daya untuk mengelola risiko. Pemantauan dan peninjauan risiko. Yang pertama ada pemantauan risiko. Pemantauan risiko melibatkan pemantauan risiko yang telah diidentifikasi dan diprioritaskan. Yang kedua, peninjauan risiko. Peninjauan risiko melibatkan evaluasi kembali risiko yang telah diidentifikasi dan menyesuaikan strategi penanganan risiko jika diperlukan. Yang ketiga, laporan risiko. Nah, laporan risiko berisi informasi mengenai risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani. Komunikasi dan konsultasi risiko. Yang pertama, pada komunikasi risiko, informasi risiko harus dikomunikasikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan, termasuk manajemen puncak, karyawan, dan juga investor. Kemudian pada konsultasi risiko, konsultasi dengan ahli risiko dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani risiko yang kompleks. Nah, pada umpan balik risiko dari para pemangku kepentingan dapat digunakan untuk meningkatkan proses manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko. Yang pertama ada kebijakan risiko. Nah, kebijakan risiko yang jelas dan terstruktur haruslah ditetapkan untuk memberikan kerangka kerja bagi proses manajemen risiko. Kemudian ada struktur risiko. Struktur organisasi risiko harus dibentuk untuk mendukung implementasi dan pengelolaan program manajemen risiko. Yang ketiga ada budaya risiko. Budaya risiko yang positif
harus dipromosikan untuk mendorong kesadaran, kepemilikan, dan respon terhadap resiko. Nah, mungkin hanya itu saja sedikit pembahasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.